Selamat siang pemirsa yang ada di rumah, jumpa lagi dengan Gio pastinya di The Clip Populer, kompilasi lagu Indonesia populer yang pastinya Gio akan mengajak teman-teman pemirsa yang ada di rumah untuk berbincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, kalau biasanya kita akan membahas seputar lagu Indonesia populer, kali kita juga akan membahas seputar bintang-bintang tamu kita yang sangat populer. Yang pastinya kita kedatangan bintang tamu datang dari Raffi. Ya, oke, ada Raffi dan tentunya ada Jihan juga, tentunya Putri Ekois. Putri apa? Jihan? Putri Remaja Nusantara. Putri Remaja Nusantara dan tentunya Raffi Bujang Dara 2023. Oke, pemirsa yang ada di rumah, tentunya dengan bintang tamu kita yang sangat luar biasa sekali. Gio akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan akan Gio tanya seputar dunia permodelan. Oke, kalau untuk Raffi sendiri apa kabarnya Raffi? Alhamdulillah baik Kak Gio. Terus sekarang kesibukannya sekarang Raffi lagi ngapain aja nih? Kerja ya, kesibukannya sekarang lagi kerja. Kalau boleh tahu nih kesibukan Raffi yang tentunya menjadi seorang model, seorang bujang dara, aktivitas sehari-harinya tuh ngapain aja sih Raffi? Paling sih lebih ke personal branding aja sih Kak. Personal branding yang seperti apa itu Raffi? Kalau ada kegiatan dunia permodelan itu harus diupload segala macam, karena branding itu nomor satu bagi Raffi. Branding itu nomor satu bagi Raffi dan teman-teman yang lain juga seperti itu menurut pendapat dari Raffi ya. Seperti betul. Itu. Nah, kalau untuk Jihan sendiri, apa kabarnya Jihan? Baik Kak. Baik sekali. Ini kalau model harus merasa senyum ya pemirsa yang ada di rumah. Kabarnya baik-baik aja. Tentunya sekarang kesibukannya nih Jihan lagi ngapain aja nih untuk saat ini? Jihan sering mengikuti event-event yang ada di dalam kota maupun di luar kota atau di luar negeri sih Kak. Terus juga Jihan sering make upin anak-anak sekolah. Terus juga Jihan juga punya jadwal kelas modeling. Wow. Selain itu juga sering nongkrong sama kawan-kawan juga sih. Itu aja sih kesibukan Jihan. Kesibukan Jihan untuk saat ini ya, tentunya mengikuti kegiatan di dalam negeri maupun tadi ada ke internasional. Kalau untuk di dalam negeri sendiri itu kegiatan seperti apa Jihan? Event-event kecil yang ada di hotel, mall SKA. Seperti itu sih Kak. Kalau untuk yang di luar negeri, kegiatan selama ini ikut event-event yang seperti apa tuh? Itu lebih event yang besar sih Kak. Itu lebih di kayak apa? Model-model antar negara gitu. Antar negara. Oh, jadi model-model antar negara. Fashion Week yang udah ke kancah internasional. Wow, luar biasa sekali. Dan tadi Gio juga mendengar langsung dari Jihan ya, bahwa Jihan adalah make upin anak-anak sekolah. Jihan apa? Selain menjadi seorang model, apa seorang mua juga? Iya. Oh, mua. Itu dari kapan tuh Jihan? Awal tahun sih. Awal tahun ini ya, berarti udah sekitar berapa lama tuh? Ya setahunan inilah berarti ya Jihan ya. Setahunan ini bisa membagi waktu Jihan antara itu semua? Bisa Pak. Apa enggak ini ya, apa ya, jobnya tuh benar-benar apa banget gitu ya? Enggak ya, bisa membagi waktu buat Jihan ya. Udahlah cantik permisa yang ada di rumah, bisa membagi waktu. Nah, kalau untuk Raffi sendiri tadi Kak Gio dengar bahwa Raffi tentunya membagi waktu juga untuk kerja. Nah, itu kerja di dunia apa nih? Untuk saat ini Raffi kerjanya di bagian F&B. F&B ya, fashion itu ya? Bukan Kak, itu dia food. Oh, food gitu, berarti berbau kuliner juga. Seperti itu. Berarti pernah jadi food vlogger gitu? Enggak sih Kak. Kayaknya baru ya kerja di F&B? Udah setahunan lebih. Udah setahunan lebih. Nah, pemirsa yang ada di rumah, walaupun menjadi seorang model, namun kesibukan Raffi dan Jihan sendiri tentunya masih bisa membagikan waktunya di tempat-tempat yang sangat luar biasa sekali ya. Seperti itu. Nah, jika kita berbicara mengenai kesibukan mereka seperti itu ya pemirsa yang ada di rumah, pasti di balik itu ada proses. Nah, kita berbicara proses, pastinya proses sangat panjang sehingga Raffi pernah menjadi di tahun 2023 Bujang Dara. Bujang Dara, pernah menjadi Bujang Dara. Untuk proses menjadi Bujang Dara itu sendiri itu seperti apa Raffi?
Prosesnya gimana nih kak? Ya proses kamu kok sampai ada di titik menjadi seorang bujang dara nih. Step by stepnya buat teman-teman yang ada di rumah. Dari itu tuh mulainya karena kakak ya? Raffi. Kakak Raffi itu pemenang fotogenik dia kak. Oh, pemenang fotogenik ya? Fotogenik. Oke. Jadi disupport sama kakak. Oh, emang latar belakang dari keluarga yang bermodel atau gimana? Bukan sama sekali ya? Bukan, malah keluarganya dari militer semua. Oh, dari militer ya, dari militer, dan sekarang kamu menjadi seorang model. Bagaimana support dari keluarga Raffi? Sebenarnya pertama itu mereka nggak support ya kak. Oh, berarti sempat nggak mendapatkan support dari keluarga? Betul. Karena kan dulu juga disuruhnya masuk militer juga, polisi. Oh, oke. Terus waktu berjalan, alhamdulillah sekarang ini disupport penuh. Oh, waktu berjalan, alhamdulillah disupport juga penuh dengan keluarga. Tapi butuh proses ya. Lama proses. Lama prosesnya. Ada nggak hal yang benar-benar buat Raffi, kok aku nggak disupport ya? Ada rasa insecure dalam diri sendiri itu? Dulu ada kak. Ada ya. Karena dulu Raffi itu beratnya sampai 95. Pernah beratnya sampai 95 dan sekarang seslim ini ya. Nah, pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjut lagi perbincangan sangat luar biasa tentunya dengan Raffi ini yang tentunya dulu nggak disupport sama keluarganya, tentunya pernah di berat badannya sendiri sampai 95, berarti udah ngalahin Gio pemirsa yang ada di rumah. Nah, kalau untuk Jihan sendiri, kalau untuk Jihan ini tentunya support dari keluarga. Gimana Jihan udah menjadi seorang putri Remaja Nusantara. Wah, Putri Remaja Nusantara 2026 loh. Baru kan bisa, nggak yang lama ya. Itu gimana tuh perjalanan karir dari prosesnya? Iya, gimana tuh Jihan? Dia dulu punya saudara ya, model juga. Jadi dia coba mendorong Jihan untuk masuk ke dunia model. Jadi pas waktu itu ya ternyata manajemennya ini suka gitu nengok Jihan. Aura Jihan itu emang benar-benar keluar. Aura modelnya benar-benar keluar ya. Manajemen Jihan pun juga mendorong Jihan lebih maju terus. Untuk maju terus dan sekarang. Iya, sampai sekarang di titik sekarang ini. Di titik sekarang ini. Tapi kok support dari keluarga nggak sama-sama Raffi ya, agak beda. Kok dari keluarganya selalu mendukung. Selalu mendukung ya, luar biasa sekali. Kawan-kawan juga. Permisa yang ada di rumah, itulah tentunya yang kita dapatkan info dari langsung model-model kita yang sangat luar biasa ya, bujang dara dari Raffi sendiri maupun tentunya Jihan ya, yang tentunya menjadi seorang model. Dan kita akan tanya lebih dalam lagi permisa, tentunya hal yang sangat diutamakan untuk menjadi seorang model itu sebenarnya seperti apa. Tentunya setelah jadwal berikut ini kita putar aja lagu yang sangat luar biasa. Jangan kemana-mana, tetap di The Clip Populer. Pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di The Clip Populer, kompilasi lagu Indonesia populer. Luar biasa sekali tentunya perbincangan kita pertama dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Nah, tentunya untuk menjadi seorang model itu sebenarnya apa sih yang harus benar-benar ditonjolkan di dalam diri? Apakah memang mau-mau aja, apakah memang harus ada persiapan di dalam diri sendiri? Nah, ini tentunya dari narasumber kita, Raffi tentunya model pria, dan tentunya Jihan adalah seorang model wanita seperti itu. Pasti setiap mereka memiliki tanggapan yang berbeda-beda ya. Kalau untuk Raffi sendiri, untuk menjadi seorang model pria itu hal apa Raffi yang memang harus benar-benar ditanamkan di dalam diri gitu? Karena untuk cantik aja, untuk ganteng aja kan itu gak cukup untuk menjadi seorang model. Kalau untuk Raffi sendiri, apa ini Raffi untuk menjadi seorang model? Biar menginspirasi teman-teman yang sekarang mungkin insecure untuk menjadi model, mereka merasa kurang atau apa, itu gimana? Motivasi buat teman-teman yang ada di rumah Raffi, silakan. Motivasi ya kak? Iya. Bagi Raffi sendiri sih ganteng dan tinggi itu memang hal yang wajar ya di dunia model ya kak. Tapi kalau bagi orang yang tidak memiliki aspek seperti itu, jangan berkecil hati dulu gitu. Karena sepenglihatan Raffi selama jadi model ini, banyak kok yang tingginya itu di bawah rata-rata seorang model. Tapi mereka memiliki semangat dan percaya diri tadi itu kak. Percaya diri itu tadi yang bisa membuat kita tuh bangkit gitu loh. Contohnya Raffi dulu kak. Yang tadi Raffi tentunya tidak dapat support dari keluarga, memberikan suatu prestasi, keyakinan kepada keluarga sampai Raffi ada di titik seperti ini, seperti itu. Nah, kita berbicara mengenai bibir Raffi yang sampai 90 kilo tadi ya. Tentunya itu gimana tuh proses diet yang Raffi jalanin sehari-hari sampai bisa seslim ini gitu. Ini berbagi karena banyak sekarang tuh generasi Gen Z yang
sekarang udah aku susah kurus ini, kayaknya nggak bisa kurus ini gitu. Apalagi mau terjun dalam dunia model, Raffi mengatakan bahwa untuk slim tinggi itu memang sebenarnya sudah menjadi basic ya, benar-benar ya. Nah itu gimana Raffi kalau untuk Raffi sendiri, pola hidupnya yang seperti apa? Dari dulu tuh memang pola makan nggak teratur kak. Oh, pola makan permisa nggak teratur, oke. Sering makan malam. Sering makan malam. Makan malam itu dulu nasinya itu sampai 3 ini. Gak mikirin kan karena waktu itu masih SMP kan kak. Iya oke. Terus pas ikut bujang darah, disuruh buat ngecilin badan. Dari 95 itu 3 bulan perjalanan turunlah 5 kilo. Terus karena udah nggak menang kan kak, kan sebenarnya bukan pemenang utama. Jadi sempat galau kak seminggu. Sempat galau ya? Sempat galau, sini dibilang kan. Sempat galau seminggu karena hasilnya tidak sesuai gitu bagi Raffi. Oh hasilnya tidak sesuai. Iya gitu kan. Jadi galau seminggu itu nafsu makan turun kak. Alhasil ke 80, dari 85 ke 80. Terus ditawarin sama Kak Ondi buat ikut model. Karena tahun kemarin Raffi pemenang Putra JBR Riau juga. Luar biasa sekali pemirsa yang ada di rumah. Alhasil di situ tuh memang betul-betul jaga pola makan sekarang kak. Jaga pola makan sampai saat ini. Kalau untuk olahraga sendiri, Raffi olahraga apa sih yang disukain? Voli kak. Voli ya, pantas tinggi pemirsa. Kalau untuk Jihan sendiri menjadi seorang model wanita nih, bagi tips dong ke teman-teman yang ada di rumah kok bisa seslim ini. Apakah ada perawatan khusus, olahraga khusus, atau pilates nih sekarang? Jihan jaga makannya sih kak. Jaga makan gitu. Kok perawatan khusus buat Jihan nih secantik ini? Ya, Jihan tuh menurut Jihan ya, Jihan sendiri, Jihan juga harus menjaga makan, Jihan juga mengurangi yang makanan kadar gulanya tinggi, pemirsa, yang berlemak, seperti itu. Kadang juga Jihan kalau udah mulai gemuk, merasa udah gemuk, udah 50 lah ya. Itu nanti Jihan jaga makan lagi tuh, mulai jaga makan. Kalau saat ini sampai 50 lebih lah. Kalau sekarang berat badan Jihan sendiri, BB-nya berapa? 49 tuh dalam dunia model wanita itu udah cukup banget ya beratnya segitu. Untuk Raffi emang segitu? Sebenarnya itu 70 kak idealnya. Idealnya 70 dan sekarang 75. Masih 5 kilo lagi ya. Iya. Kayaknya harus kita bikin ngenes Raffi ya, buat netizen yang ada di rumah boleh hujat Raffi. Enggak ya pemirsa yang ada di rumah. Nah kalau untuk Jihan sendiri tentunya untuk olahraga khusus ada nggak untuk Jihan? Olahraga yang disukain apa? Untuk nge-gym. Nge-gym, mana gym juga ya pemirsa. Nah tentunya untuk di dunia permodelan memang kita harus disiplin ya Raffi ya. Betul kak. Itu harus ditanamkan banget ya untuk menjadi. Nah Kak Jo tanya, sebenarnya ingin menjadi model ini kan memang kemauan diri sendiri. Jika tidak sesuai dengan ekspektasi Raffi dalam dunia model ini sendiri kayak gitu, itu gimana Raffi menanggapinya? Tidak sesuai ekspektasi dalam arti, wah kayaknya tidak seperti yang lain akunya gitu. Paham Raffi? Tentunya gimana untuk tanggapan Raffi sendiri? Tidak sesuai ekspektasi Raffi sekarang kan ingin jadi model super duper yang mungkin bisa menginspirasi, tapi sekarang masih dalam butuh proses. Mungkin ada yang kok nggak ini sih gitu. Itu gimana tanggapan Raffi sendiri? Karena gini kak, Raffi kan nggak terlalu mikirin, maksudnya di atas Raffi, di Raffi ada lagi di atas Raffi gitu. Jadi Raffi nggak terlalu mikirin itu kak. Berarti sampai pencapaian sekarang menurut Raffi udah sangat luar biasa. Alhamdulillah sekali kak. Udah alhamdulillah sekali. Untuk Jihan? Sama sih kak. Udah luar biasa sekali ya. Jadi nggak ada rasa untuk ingin membandingkan diri dengan talent-talent lain gitu sama sekali. Nggak ada ya. Nggak pernah sih. Cuman kadang ya banyak juga orang yang merasa tersaingi ya. Berarti banyak juga yang merasa tersaingi, apalagi udah ini ya masuk di klip populer. Padahal kan kita masih di bawah, orang itu lebih di atas, tapi kan cuma bersaingi. Masih ada yang merasa tersaingi. Dan menanggapi orang-orang yang super julid itu gimana sih buat Raffi dan Jihan sendiri? Dari Raffi dulu. Raffi sih kak, kalau menanggapin orang julid, semakin dia panas, Raffi tambah-tambahin kak. Malah pokoknya harus makanya. Makanya tadi tuh di awal Raffi bilang branding tadi. Jadi semakin dihujat makin Raffi jadi. Betul, karena gini kak, dulu itu followers Raffi dikit kan kak, tapi semenjak ikut model itu akun fake banyak muncul. Wah, akun fake, berarti banyak yang kepoin Raffi. Wow, apakah bisa dibilang salah satu pengepo Raffi? Lanjut Raffi. Terus sekarang ini kayak nggak penting. Dulu kan di IG private kak, sekarang nggak pentingin. Pokoknya ada yang follow, mau lihat setelah.
Oh. Penting aku hidup seperti ini. Seperti ini, jadi nggak ini ya, benar-benar Raffi nggak mendengarkan orang-orang yang seperti itu. Tetap memberikan suatu motivasi yang sangat luar biasa. Oke, pemirsa yang ada di rumah, nah itu perbincangan kita dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, Raffi dan Jihan, seperti itu. Nah, tentunya pertanyaan gue yang kali ini mengenai dengan apakah menjadi seorang model, pendapatan dari seorang model itu cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, ataukah itu hanya sebuah isu aja, ataukah itu fitnah atau fakta? Kita akan lanjut setelah jadwal berikut ini. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di The Clip Populer. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di The Clip Populer, kompilasi lagu Indonesia populer. Luar biasa sekali ya pemirsa yang ada di rumah. Udah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah Gio pertanyakan kepada Raffi pastinya dan kepada Jihan. Walaupun ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Gio sedikit perlu jawaban yang sangat tepat sekali ya. Raffi siap nggak dengan pertanyaan ini, Raffi? Siap. Siap ya. Jihan, bagaimana dengan pertanyaan ini? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Berarti dia nggak siap ya, Jihan ya? Siap nggak siap ya, Jihan, harus dijalani, namanya hidup. Oke, buat Raffi sendiri, selama terjun di dalam dunia model, tentunya kelas Raffi juga udah berstatus menjadi seorang bujang dara dan sudah banyak memenangkan suatu award juga kan, seperti itu, penghargaan sangat luar biasa. Nah, dibalik tentunya branding yang sangat luar biasa udah Raffi dapatkan, ada nggak titik yang sangat luar biasa Raffi dapatkan di dalam dunia model? Tentunya udah bisa beli apa aja. Bagi Raffi Kak, alhamdulillah udah bisa beli, contohnya HP aja. HP udah bisa ganti HP sendiri. Oke, udah bisa beli HP sendiri. Ya, terus apa yang dipengen udah bisa. Apa yang dipingin untuk beli sesuatu dari hasil model itu tentunya juga udah bisa. Udah bisa. Seperti itu ya. Mungkin kalau untuk yang besar sendiri seperti rumah atau mobil saat ini belum ya, Raffi? Belum ya. Kak. Mungkin nanti kalau mungkin ada brand-brand ya, permisa yang ada di rumah, kita doain aja nggak ada yang nggak mungkin. Apalagi sekelas looknya Raffi, bapak-bapak produser boleh, mungkin RTV juga boleh. Ini kayaknya dia akan tersingkir adanya Raffi. Oke, kalau buat Jihan sendiri gimana nih? Tentunya selama dalam terjun di dalam dunia model, udah bisa beli apa aja, udah dapat apa aja nih Jihan dari dunia model ini sendiri? Kalau Jihan ya Kak, tidak memikirkan untuk membeli ini, beli itu, beli ini. Iya. Karena Jihan, apa yang Jihan pengen, Jihan beli. Ini bisa lah untuk jajan sendiri. Kan? Untuk jajan sendiri. Tapi kalau untuk beli rumah itu belum. Belum ya, kita doakan aja ya pemirsa yang ada di rumah. Karena ini memang model-model yang masih merintis karir juga ya, lebih tepatnya seperti itu ya. Masih merintis karir seperti itu. Nah, tapi yang pertanyaan Kak Gio di sini, kalau kita berbicara bahwa tadi Raffi mengatakan masih bisa dapat yang mungkin hanya untuk beli HP kayak gitu, seperti itu. Ada nggak hasil dari Raffi itu yang Raffi sisihkan untuk membantu orang-orang terdekat Raffi, at least mungkin orang-orang yang membutuhkan? Ada nggak Raffi? Dibilang ada Kak. Ada ya, tetap menyisihkan pendapatan tetap ya. Orang tua nomor satu. Orang tua nomor satu, berarti hasil dari dunia modelnya Raffi sendiri yang Raffi cari sangat mungkin sulit ya seperti itu, tapi tetap mengingat my family seperti itu ya. Orang tua, kalau enggak adik ya. Adik ke Raffi kan kecil Kak, jadi apapun yang dia mau, misalnya mau mainan, itu pasti. Dan itu hasil dari dunia model ya, buat model ya. Model. Wah, luar biasa pemirsa yang ada di, walaupun masih merintis karir ya sekelas Raffi, namun pendapatan finansial yang didapatkan Raffi dalam dunia model masih mengingat yang namanya my family, mengingat keluarganya, mengingat adiknya. Luar biasa. Kalau Jihan nih gimana nih? Udah secantik ini pastikan red cardnya juga gitu ya pemirsa yang ada di rumah. Udah apa nih yang dikasih untuk keluarga nih, Jihan? Alhamdulillah sih Kak, banyak sih. Banyak ya, udah banyak ya, banget. Nggak membebankan keluarga. Waduh, setidaknya nggak menjadi beban keluarga ya pemirsa yang ada di rumah. Nah, itu adalah hal yang sangat luar biasa, tidak membebani, mandiri, cantik, mandiri, multi talenta juga, sangat luar biasa sekali ya. Tentunya kalau Raffi sama Jihan sendiri dekat tuh udah berapa lama pemirsa, nggak tahu nih. Dekat ya Kak? Kan dekat banget nih. Kami baru 2 tahun kurang nih Kak. Baru 2 tahun kurang ya, dekatnya. Dekat. Kayak gitu. Ini sekedar teman apa emang ada status permisah?
Temen dong. Temen. Emang mulanya temen ya Raffi ya? Temen, memang temen kami. Temen. Cuma temen aja. Ada nggak sih cinglok di dunia permodelan? Banyak. Kenapa nggak cinglok aja? Udah ada hati kak yang dijaga. Tapi udah ada. Udah ada. Jihan pun juga udah ada ya. Rupanya Raffi udah ada pemirsa yang ada di rumah. Berarti masih kedekatannya sama Jihan tuh saat ini masih dalam 2 tahunan ini. Iya betul. Berapa tuh ketemunya di mana? Tapi di pasar atau di bengkel gimana? Di Mall Pekanbaru itu kak, waktu hari batik ya. Iya. Hari tenun. Hari tenun dan ternyata bisa seakrab ini. Pertama Raffi nggak suka lihat dia kak. Kenapa cerita ke pemirsa kenapa? Karena dia itu nyuruh Raffi waktu itu. Saya kan belum kenal kan kak. Dia nyuruh Raffi buat megang bajunya sama antarin ke desainernya. Oh jadi kayak asistennya gitu? Ya Raffi pikir ini siapa ya kok nyuruh aku gitu kan. Oke. Jadi Raffi kurang suka sama dia waktu pertama itu. Awalnya kurang suka. Terus lama-lama ketemu terus menampil model kak. Asik juga kan ini ternyata. Asik juga. Malah jadi asistennya. Dan sekarang Raffi sendiri apa yang paling Raffi sukain sih dari Jihan kok bisa sedekat ini? Bahkan ada chemistry loh menurut Kak. Kayak ada something ya, bisa kayak ada something gitu. Gimana sih Raffi? Sedekat apa sih? Gimana ya kak bilangnya? Karena setiap tampil model tuh kami berdua terus. Oh selalu berdua terus. Karena ya. di kami kan banyak temen di model tuh kak. Cuman yang untuk dekat tuh ya kami berdua gitu loh. Oh jadi yang paling disukain dari Jihan sendiri kok dari Raffi tentunya? Sikap. Hal yang baik sikap dia. Oh baik. Hal baik apa sih dari Jihan yang sampai baik aja tuh? Baiknya tuh kayak apa gitu? Emang Jihan pernah melakukan suatu hal apa ke Raffi? Sampai Raffi mengatakan Jihan ini baik. Kan kita nggak bisa bilang orang baik kalau dia nggak baik ya berarti fake dong. Ya, banyak kak kebaikan Jihan yang nggak bisa Raffi bilang secara langsung di sini. Contohnya aja kalau misalnya nongki itu kan. Nah, dia selalu ngajak Raffi itu kan. Oh ngajak Raffi. Dia nggak pernah ngajak yang lain. Contohnya kawan-kawan dia yang lain lah. Oke. Kalau untuk dari Jihan sendiri apa sih yang paling disuka dari Raffi? Baik sih kak. Baik juga. Ya. Selain baik apa lagi? Masa cuma itu sih Jihan? Kalau saya Jihan suruh Raffi, sinilah kak. Dia langsung mau walaupun dia lagi sama kawan-kawan dia. Oh pemirsa berarti setia banget ya. Ini namanya TTM. Pemirsa apa itu TTM? Teman tapi mesra. Oke pemirsa yang ada di rumah, kita akan lanjut lagi pastinya berbincang dengan bintang tamu kita yang ternyata mereka ini ditemukan RTV bukan karena memang RTV ingin menemukan, tapi memang ternyata mereka sudah saling kenal dan saling dekat ya pemirsa yang ada di rumah. Nggak salah sih ya RTV mengundang bintang tamu sekelas tentunya Raffi dan Jihan. Beri dulu lah senyuman terindahnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap di The Clip Pop. Oke pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi di The Clip Populer, kompilasi lagu Indonesia populer. Nah tentunya bukan hanya lagu-lagu populer saja kan pemirsa yang ada di rumah yang kita bahas, tapi seputar generasi Gen Z yang tentunya sangat berprestasi tentunya di dalam dunia permodelan, yang tentunya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa menginspirasi pemirsa yang ada di rumah. Nah ternyata yang punya harapan ini pemirsa, kedepannya itu bukan hanya sekedar host seperti Gio ya pemirsa, tapi tentunya seorang model pun pastinya juga ada harapan. Tentunya harapan Raffi kedepannya ini gimana Raffi untuk di dunia permodelan ini sendiri, apalagi sekarang posisinya Raffi yang Kak Gio cari-cari info nih, ternyata Raffi kan seorang barista gitu cerita ya Raffi ya. Nah tentunya harapan Raffi ini kedepannya gimana Raffi? Harapan Raffi kedepannya sih kak, nggak munafik, semua orang pasti pengen upgrade ya kak. Oke, upgrade. Raffi tuh pengen, insya Allah pengen jadi model yang dipakai di brand-brand gede gitu. Oke, amin. Itu harapannya ya, seperti itu. Berharap tentunya bisa kerjasama dengan brand besar. Sebelumnya udah pernah mengikuti casting atau apa gitu ya, masuk ke manajemen permodelan yang super duper mungkin bisa membantu akses Raffi menuju ke titik sana gitu. Saat ini belum kak. Belum masih ya. Tapi ada keinginan ingin ke sana. Ada gitu. Kalau untuk dalam kerjasama dengan brand tuh tentunya Raffi ingin yang lebih tentunya model kan ada posisinya masing-masing ya. Betul. Untuk di brand-brand apa? Raffi ini sebenarnya ingin yang seperti model yang ingin di brand seperti apa nih contohnya Raffi? Harapannya?
model-model baju pria sih kak. Oh, model-model fashion. Iya. Oh, fashion permisa yang ada di rumah. Oke, tentunya seperti itu ya permisa yang ada di rumah. Nah, itu tentunya harapan Raffi. Amin. Gak ada yang nggak mungkin. Tentunya RTV ditonton seluruh Indonesia untuk warga-warga sekitaran Pekanbaru Riau. Mungkin yang ingin memakai jasa Raffi juga bisa seperti itu dengan looknya yang wow gitu ya. Terus untuk Jihan sendiri nih harapannya gimana nih Jihan? Kok Jihan sih harapannya sama ini pengen jadi lebih tinggi lagi ya di dunia permodelan. Terus juga kedepannya pengen coba masuk pramugari. Oh, kedepannya ingin masuk pramugari permisa yang ada. Udah pernah ikut tes pramugari Jihan? Belum. Oh, belum pernah, tapi memang ini ada keinginan ingin ke sana ya. Iya. Ini udah keluarga juga mendukung juga. Mendukung pula ya. Oke, berani mengambil risiko menjadi pramugari Jihan. Dengan isu-isu yang sangat luar biasa ya di luar sana bahwa nanti terjadi ini itu nggak peduli dengan posisi itu ya. Oke, permisa yang ada di rumah. Nah, kita berbicara mengenai musik populer seperti itu. Pastinya seorang model menyukai musik gak sih permisa yang ada di rumah? Kalau untuk Raffi sendiri, kamu sukanya jenis musik yang seperti apa Raffi? Pop sih kak. Pop. Mungkin kalau untuk saat ini musik pop yang musik seperti apa kalau Raffi suka? Penyanyinya siapa? Untuk saat ini lagi suka Lyodra Ginting luar biasa. Lagu yang apa judulnya apa itu? Kita sering putarin banget tuh lagu. Sampaikan Rindu. Sampaikan Rindu. Coba boleh dinyanyikan dikit nggak? Nggak bisa kak. Dikit aja ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, nanti kita akan berikan aja video cuplikannya ya permisa yang ada di rumah. Kalau tuh Jihan sendiri, suka itu jenis musik yang seperti rock and roll nggak sih Jihan? Nggak suka pop juga. Pop juga. Sukanya sama siapa nih? Kalau penyanyi pop? Rosa. Oh, Rosa. Itu apa yang lagu Rosa yang disukain, apa yang judulnya apa nih? Judulnya kemarin. Hati yang tersakiti. Apa? Yang kemarin ini. Apa judulnya? Mereka romantis ya permisa ya. Bulan Dikekang Malam. Bulan Dikekang Malam itu musik terbaru dari Rosa ya. Bulan Dikekang Malam. Nah, itulah permisa yang ada di rumah. Tentunya walaupun seorang model pastinya menyukai juga yang namanya media musik. Seperti itu ya permisa yang ada di rumah. Tapi kalau untuk Raffi sendiri, nah ini kembali bertanya Kak Gio seputar dalam dunia model. Namanya juga kita fashion show, pasti nggak luput dari musik-musik juga segitu. Kalau untuk Raffi sendiri, seberapa penting sih ini keluar dari konteks model juga ya, seperti itu bahwa musik yang tentunya sangat buat Raffi sendiri, yang tentunya ini bisa terpush di sosial media dengan yang baik dan benarnya itu seperti apa buat Raffi untuk musik sendiri yang menurut Raffi tentunya ini layak untuk dipertontonkan kepada masyarakat untuk musik sih. Musik dalam dunia model ya? Iya, musik dalam dunia model ini seperti itu bebas atau memang gimana kalau musik sendiri? Bebas sih kak. Bebas ya selama ini dengan sekarang banyak tentunya para pencipta lagu yang tentunya mensomasi. Itu. Nah, jadi kan ini menjadi pembelajaran ya tentunya buat para kita semua pastinya ya Raffi ya, untuk tidak sembarangan memutarkan sebuah lagu kayak gitu. Karena sekarang untuk memutarkan lagu dalam kafe-kafe aja tentunya harus sudah izin dengan itu ini, padahal kita tuh hanya sekadar ingin. Nah, jadi harapan Raffi sendiri sebagai seorang model yang sekarang tentunya ada musik yang pas banget nih untuk fashion show seperti, tapi sudah mungkin aduh mohon maaf ini sudah tidak bisa diputarkan. Gimana sih perasaan Raffi? Karena ini udah menyangkut banyak pekerja seniman seperti kita. Sedih sih kak. Sedih karena lagu tuh bagi model tuh sebagai apa ya dalam diri dia. Oke. Jadi kayak ketika lagu itu diputar, dia nampil itu jadi kebawa suasana gitu. Kalau misalnya lagunya, kami kadang pakai lagu-lagu luar sih kak. Yang no copyright gitu. No copyright seperti itu ya. Dia nggak kena ini. Oh iya benar sekali. Kalau untuk Jihan sendiri? Nah, kalau Jihan ya kalau untuk perform tuh dia lebih tengok lagunya dulu dengan pakaian kita kan. Misalnya kita membawakan baju gaun, kan ntar musiknya malah musik-musik yang lebih cepat gitu, jadi nggak sesuai kak. Nah, itu buat kayak grogi gitu. Ya kalau misalnya lagunya slow, itu kita bisa sambil menikmati lagu jalannya. Oke, benar. Lebih nggak tegang sih. Lebih nggak tegang gitu ya. Berarti memang ada posisi menjadi seorang model ini yang bikin kita tegang. Ada nggak sih nervous, Jihan? Masih.
Walaupun jadi seorang model, ternyata Jihan pernah nervous. Tuh nervousnya gimana? Ya berdek kakinya atau keringet dingin. Ada deg-degan. Raffi pernah nervous nggak sih pas fashion ngerasa? Pernah. Itu di momen yang kayak gimana? Atau karena di fashion ini event yang besar banget yang bikin aku nervous gitu gimana Raffi? Di event internasional Riau Fashion Week kemarin kak. Event internasional fashion week. Riau Fashion Week. Riau Fashion Week Iya. itu bikin kenapa Raffi? Nervous? Karena itu pertama kali Raffi nampil kak dalam Event model gede gitu. Oke. Modelnya itu dari Philippines, Thailand, Philippines, Malaysia, Thailand. sama apa satu lagi tuh? Vietnam. Vietnam berarti 4 negara. Kamboja nggak ya? Enggak. Kamboja enggak ya pemirsa yang ada di rumah. Nah tentunya juga Raffi, Jihan memang jam terbangnya dalam dunia permodelan ini udah sangat harus diperhitungkan sekali. Tinggal menunggu hoki dan waktu yang tepat saja ya. Semoga nanti kalau udah menjadi superstar, udah menjadi bintang, menjadi tokoh publik, tetap nunduk ke bawah, tetap rendah hati seperti itu ya. Seperti Jihan yang sekarang humble, murah senyum. Tentunya sama Raffi juga baik, sebaliknya Raffi sama Jihan pun baik ya. Walaupun kita nggak tahu ya pemirsa di belakang hari nanti mereka mungkin kita nggak pernah tahu kan statusnya Raffi sama mbak-mbak yang di sana masih sekedar pacar aja, mungkin nggak pernah tahu ya. Ya, pokoknya kita doakan yang terbaik aja ya pemirsa. Oke, tentunya selalu saksikan The Clip Populer, jangan kemana-mana, tetap di The Clip Populer. Bye bye.